Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mensimulasikan bagaimana menjadi admin dan juga anggota di aplikasi Slim. Di sini kami menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen perpustakaan digital dengan dosen pengampu Bapak Rio Irawan MKom. Saya Hilal Anwar sebagai admin. Saya Muhammad Kamal Nurdin sebagai anggota 1. Saya Lastri sebagai anggota 2. Saya Rumi sebagai anggota 3. Nah, itulah tadi perkenalan dari kami. Selanjutnya adalah video tutorialnya. Tonton sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai admin akan mensimulasikan bagaimana jika kita menjadi admin di perpustakaan dan ada anggota saya gitu kan, ada anggotanya. Nah, sebelum itu kita harus terhubung dengan jaringan yang sama atau hotspot yang sama, seperti itu, wifi yang sama. Jadi pertama-tama kita cari dulu nih di pencarian nih firewall dan network protection. Kita klik. Setelah itu akan muncul sebentar. Nah, di sini karena tadi awalnya di sini hidupannya adalah on, jadi kita off kan dengan klik yang ini. Bisa kawan-kawan klik nanti di bagian ini. Nah, setelah di bagian firewall dan network protection ini adalah sudah off semua, selanjutnya kita cari di bagian pencarian lagi, lalu kita cari yang namanya itu CMD atau command prompt, lalu klik open. Nah, setelah kita klik open akan muncul seperti ini, seperti algoritma atau seperti kayak mau ngoding lah. Lalu kita klik di sini, tulisnya adalah IP spasi IP config. Kita enter. Nah, selanjutnya akan muncul IP address-nya. IP address-nya yang bagian ini, teman-teman, yang 192.168.30.151. Nah, ini adalah IP address. Oke. Jadi, teman-teman akan muncul seperti ini. Nanti akan ada IP address-nya. IP address-nya ini nantinya akan kita bagikan ke anggota kita. Simulasinya seperti itu. Nanti mereka masuk pakai localhost yang ada di IP address kita dan juga pakai nama berkas kita gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk di bagian Google Chrome atau di bagian pencarian. Sebelum itu kita aktifkan dulu examnya, teman-teman. Karena localhost itu bisa berjalan apabila examnya sudah kita hidupkan juga. Nah, di sini karena sudah nyala, jadi kita sudah, kalau warnanya sudah hijau berarti sudah aktif. Kalau misalkan masih seperti ini, nah kalau kayak gini kita startkan saja. Nah, selanjutnya adalah kita masuk di bagian pencarian atau di bagian Google-nya. Kita klik localhost kita ya, localhost, nama berkas kita. Nah, setelah itu ini adalah tampilan awalnya dari perpustakaan kita dan ini adalah buku-buku yang kita miliki, koleksi terbarunya. Lalu setelah itu kita masuk di bagian admin, karena kita adalah admin perpustakaannya. Kita masuk di bagian adminnya. Nah, setelah kita masuk di bagian adminnya, ini adalah tampilan awal kita di dalam perpustakaan itu. Ada beranda, ada bibliografi, ada sirkulasi, ada keanggotaan, ada daftar terkendali, inventarisasi, sistem, pelaporan, kendati, terbitan bestari, dan juga keluar. Nah, kalau misalkan kita mau ngedit buku atau kita menambahkan buku, itu ada di bagian bibliografi. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan keanggotaan, itu ada di bagian fitur keanggotaan. Jadi kita bisa milih tipe keanggotanya itu apakah dia tuh gold, apakah silver, ataupun bronze, itu di bidang keanggotaan. Nah, kalau misalkan dari mereka anggota kita tadi ada meminjam buku atau mengembalikan buku atau ada terlambat dan sebagainya, itu di bagian sirkulasi. Jadi nanti kawan-kawan bisa cek sirkulasi seperti ini. Nanti kita akan memasukkan ID anggotanya. Jadi di dalam keanggotaan tadi itu sudah ada ID anggotanya masing-masing, teman-teman. Nah, ini adalah ID anggota yang akan kita masukkan di bagian sirkulasi. Nah, itu di bagian admin. Baik, perkenalkan di sini saya sebagai keanggotaan perpustakaan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu menyalakan SAM. Nah, kita nyalakan yaitu Apache dan MySQL. Nah, jika sudah warna hijau ini berarti tanda sistemnya sudah berjalan. Nah, langkah berikutnya kita buka Chrome.
Lalu kita masukkan IP address dari seorang admin itu. Nah, 5192 168 30 15 151 15.1. iya, ayo 12 dan langsung pertama kita masuk ke area anggota. Nah, di sini kita perlu memasukkan ID anggota dan kata sandi yang dibuat oleh admin. Oke. Nah, ini adalah tampilan jika kalian sudah login. Nah, langkah pertama dalam sini yaitu kita bisa buka beranda. Lalu kita buka di kolom pencarian, lalu kita klik semua untuk melihat semua koleksi yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, misal di sini saya mau minjam buku teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mahasiswa. Kita klik tanda plus itu atau masukkan ke dalam keranjang. Lalu kita buka menu keranjang yang berada di atas di sebelah pustakawan. Oke, kita klik. Nah, buku yang mau kita pinjam tadi ini sudah muncul namanya. Jadi tinggal kita centang, lalu kita kirim pesanan ke dalam keranjang. Nah, peminjaman sudah selesai, nunggu diterima oleh admin. Di sini kita akan mengecek apakah dari ketiga anggota yang sudah kita daftarkan ini apakah mereka sudah meminjam buku atau belum. Nah, kita cek di bagian sirkulasi, fitur sirkulasi, lalu kita tuliskan di sini bagian anggota kita. Nah, kita mau lihat apakah Muhammad Kamal Jaludin ini sudah minjam buku atau belum. Kita klik di bagian inilah tampilannya, kita klik di bagian reservasi. Nah, di bagian sini ternyata Kamal ini sudah meminjam buku yaitu teknologi informasi dan komunikasi untuk mahasiswa. Di sini sudah ada, di sini ada kode eksemplarnya yang nanti adalah sebagai peminjaman boleh atau tidaknya. Setelah itu kita selesaikan transaksi, kita cek anggota kita yang lainnya lagi. Kita klik ID anggotanya 1 2 3 4 5 6. Kita cek punya Lastri, mulai transaksi, lalu kita klik bagian reservasi juga. Ternyata Lastri sudah meminjam buku yakni agresi perkembangan teknologi informasi, dan ini ada proses peminjaman buku yang lalu. Oke, selanjutnya kita selesaikan transaksi. Setelah itu kita cek ID anggota yang lainnya kembali. Kita cek punya Rumi, mulai transaksi. Kita klik di bagian reservasi. Nah, di bagian reservasi Rumi minjam buku tentang mengenal teknologi informasi. Di sini sudah ada. Jadi kita selesaikan transaksi, selesaikan. Oke. Nah, setelah itu kita masuk di bagian reservasi. Nah, di sini sudah ada 3 buku yang dipinjam pada hari ini, yaitu ada Lastri, Rumi, Muhammad Kamal Jaludin. Selanjutnya kita masuk di bagian sirkulasi kembali. Kita masukkan ID anggotanya 45678. Nah, setelah itu kita masuk di pinjaman saat ini, di peminjaman. Nah, kita masukkan kode eksemplarnya atau barcode yang sudah mereka pinjam. Misalkan si Kamal tadi, kode eksemplarnya adalah T00054S. Kita salin. Setelah itu kita cari di bagian peminjaman, kita masukkan kode eksemplarnya, lalu kita pinjam. Oke, di sini sudah ya, sudah terpinjamkan bukunya. Selanjutnya kita selesaikan transaksi. Oke, kita pinjamkan buku yang lain kembali, Lastri, mulai transaksi. Setelah itu kita masukkan di bagian reservasi, kita masukkan kode eksemplar juga.
Lalu kita klik di bagian pinjaman, kita masukkan kode eksemplarnya. Setelah itu kita sudah, di sini bukunya sudah terpinjam ya teman-teman ya. Setelah itu punya Rumi 1 2 3 4 5 6. Kita mulai transaksi. Lalu kita klik di bagian peminjaman. Di bagian reservasi kita klik kode eksemplarnya. Oke, di bagian peminjaman, habis itu kita salin, kita pinjam. Kita masukkan kode eksemplar di bagian peminjaman. Nah, apabila ada tulisan seperti ini teman-teman di atas, Galat saat ini eksemplar tidak tersedia. Artinya buku yang sudah dipinjam tadi tidak bisa kita pinjam kembali gitu. Jadi dari anggota tadi harus meminjam buku yang lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita selesaikan transaksi dulu. Kita cek lagi ID anggota kita yang lain. 56, kita cek punyanya Rumi. Lalu mulai transaksi. Selanjutnya di sini ada bagian reservasi. Nah, Rumi ada minjam buku yaitu pendekatan dan model kepemimpinan. Nah, di sini ada di pinjaman. Kita salin ya teman-teman kode eksemplarnya. Setelah itu kita bagian peminjaman, dimasukkan kode eksemplarnya. Kode eksemplarnya di sini adalah sudah bukunya sudah bisa tersimpan. Sudah kita selesai transaksi. Oke. Selanjutnya adalah di bagian anggota nanti akan muncul buku yang sudah disetujui untuk dibuka atau dipinjam. Ini adalah bagian bibliografinya, bagian sirkulasinya. Kita klik di reservasi atau diklik di sejarah peminjaman. Di sini ada sudah ada 3 buku yang dipinjam ya. Di sini status peminjamannya adalah sedang dipinjam dan di sini sudah ada deadline pengembaliannya, itu ada tanggal 14 bulan 5 untuk Lastri, lalu 15 untuk Kamal dan ada 16 untuk Rumi seperti itu. Nah, di bagian sirkulasi teman-teman, di bagian di sini sudah ada ya. Kita kalau misalnya kita mau mulai transaksi, kita bisa masukkan nomor anggotanya, atau kita mau lihat aturan peminjamannya, atau kita bisa melihat sejarah peminjamannya, siapa saja yang minjam buku kita. Di sini ada tulisan status peminjamannya, sedang dipinjam, sedang dipinjam, sedang dipinjam. Atau kita bisa lihat nih, peringatan jatuh tempo ini adalah peringatan kalau misalkan buku itu mendekati pengembalian buku tersebut. Di sini ada Rumi, ada Kamal, ada Lastri yang tanggal kembalinya sudah ada ya teman-teman. Jadi sudah lengkap banget. Terus terkait daftar keterlambatan, di sini belum ada karena tanggalnya adalah masih tanggal besok, jadi belum sama dan terlambat. Jadi nanti bisa kita simulasikan bagaimana sih keterangan terkait daftar keterlambatan. Nah, jadi kalau misalkan nih nantinya akan ada dari anggota kita, misalkan ya mau mengembalikan buku sebelum waktunya tiba, sebelum pengembalian bukunya tiba, atau pas waktunya pengembalian itu datang. Jadi kita masuk lagi di sirkulasi, kita masuk di ID anggotanya, kita masukkan nih ID anggotanya, misalkan si Lastri, misalkan. Kita mulai transaksi. Nah, kita klik di bagian sini di pinjaman saat ini. Tadi kan kita ngeklik di reservasi, ini adalah untuk kita melihat bahwasanya buku apakah anggota kita sudah meminjam buku atau belum. Lalu di peminjaman F2 ini adalah untuk meminjamkan buku yang kita punya tadi. Nah, untuk fitur pinjaman saat ini adalah untuk melihat buku itu sudah dipinjam seperti itu. Nah, di bagian sebelah kiri sini ada tulisan teman-teman, di sini ada tulisannya kembali atau perpanjang. Nah, kalau misalkan kita klik kembali, ini berarti mengembalikan buku yang sudah dipinjam tadi. Tapi kalau misalkan kita ingin memperpanjang buku, atau dari anggota kita tadi ingin memperpanjang buku nih, mau pinjam buku lagi untuk berapa hari lagi gitu, kita bisa klik perpanjang. Atau kalau misalkan kita mengembalikan buku tadi, kita kembalikan buku tersebut. Nah, kita klik OK. Oke, nah jadi buku tadi sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada peminjaman buku tersebut. Kita selesaikan transaksinya. Oke,
kita klik di bagian sini tadi, punya Lastri, lalu kita mulai transaksi. Nah, kita klik di reservasi apakah dia sudah masih pinjam buku. Masih pinjam buku ya teman-teman ya. Jadi sudah tidak kembali lagi seperti itu. Jadi tidak ada pinjaman saat ini nih, tidak ada pinjaman lagi. Seperti itu ya teman-teman. Kita ulangi lagi ke anggota-anggota kita selanjutnya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi di bagian bagaimana sih kita apabila anggota kita ada yang terlambat mengembalikan buku sesuai temponya dan berapa sih dendanya gitu kan. Kemarin itu kita atur sebagai admin apabila ada anggota yang terlambat itu membayar 5.000 per harinya. Coba kita cek ya terkait daftar keterlambatan. Nah, ternyata di sini ada anggota kita yang mengembalikan bukunya, tidak mengembalikan bukunya atau terlambat. Di sini ada Rumi, dia karena terlambatnya ada 2 hari, jadi dendanya 10.000. Dan Kamal itu lambatnya 3 hari, jadi dendanya 15.000. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi juga ada pemberitahuan terkait peringatan jatuh tempo. Nah, peringatan jatuh tempo ini adalah kalau mendekati harinya, yaitu ada si Lastri terkait peringatan jatuh temponya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah proses gimana cara kita meminjam buku, lalu bagaimana kita menerima buku tersebut, lalu bagaimana kita mengembalikan buku tadi, lalu apabila ada anggota kita yang terlambat, jadi kita tahu dan dendanya berapa. Jadi seperti itu ya teman-teman.